Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Maulia Cahyani, NIM 2010602013 dari Program Studi Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan dan penawaran dalam mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Melis SEI MOSY. Teori penawaran dan permintaan. Teori penawaran dan permintaan adalah penggambaran hubungan antara calon pembeli dan penjual pada suatu barang. Model permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Teori permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: yang pertama, harga barang yang diminta; yang kedua, barang pengganti; yang keempat, jumlah penduduk atau jumlah keluarga; yang terakhir adalah selera dan estimasi di masa yang akan datang. Hukum permintaan, di mana jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Perubahan permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Sepanjang kurva yang sama atau move along the demand curve terjadi karena adanya perubahan harga barang itu sendiri, sedangkan faktor-faktor lain tetap. Shifting the demand curve terjadi jika salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan berubah, sedangkan harga barang itu sendiri tetap. Teori permintaan Islami. Yang pertama, Abu Yusuf 731-798. Menurutnya, murah dan mahalnya harga barang tidak tergantung pada jumlah permintaan dan penawaran. Murah dan mahalnya harga barang merupakan ketentuan Allah, karena menurutnya tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya barang. Yang kedua, Al-Ghazali dari 1058 sampai 1111 mengenai permintaan dan penawaran, yaitu karena makanan perdagangan, makanan harus meminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga keuntungan yang besar. Keuntungan ini selayaknya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan pokok. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan selain harga, yaitu pertama, keinginan atau selera masyarakat; yang kedua, jumlah para peminat; yang ketiga, kualitas pembeli; yang keempat, besar atau tingginya kebutuhan terhadap suatu barang; yang kelima, cara pembayaran yang dilakukan; yang keenam, besarnya biaya transaksi. Yang keempat, Ibnu Khaldun 1332 sampai 1404 mengakui bahwa ada pengaruh permintaan dan penawaran dalam menentukan harga produk. Ibnu Khaldun menekankan bahwa bila terjadi peningkatan dalam permintaan dan penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga barang. Sebaliknya, bila terjadi penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan terjadi penurunan harga. Teori penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Yang pertama, jumlah produksi atau input; yang kedua, teknologi; yang ketiga, harapan keuntungan; yang keempat, kebutuhan akan uang tunai; yang kelima, harapan harga masa yang akan datang. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga
dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva-kurva bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang naik, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih besar. Pergeseran kurva penawaran. Yang pertama tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah dan kurva bergeser ke kanan. Yang ketiga, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan turun dan kurva bergeser ke kiri. Proses terbentuknya harga pasar. Yang pertama, keseimbangan harga merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran yang merupakan proses alami mekanisme pasar. Yang kedua, harga keseimbangan atau harga pasar merupakan tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi antara kesepakatan produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori permintaan dan penawaran. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.